Ini menunjukkan orang yang berpuasa masuk surga. Kenapa? Karena dia melewati pintu surga yang bernama Rayyan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita meneruskan pembahasan yang Jumat subuh ya, yaitu tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ibadah apapun maka ibadah tersebut harus dilandasi dengan ilmu agama. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, sehingga ibadah tersebut benar-benar ya kita amalkan sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ilmu. Kemudian juga ketika kita beribadah dengan ilmu, maka ibadah itu pasti banyak diberikan ganjaran dan pahala. Berbeda kalau seandainya ada orang yang beribadah hanya sekedar ikut-ikutan. Maka inilah kewajiban kita dan sebagai persiapan atau pemanasan ya untuk menyambut satu bulan yang mana para ulama itu sangat mengharapkan ya dipanjangkan umur ke bulan tersebut, dikarenakan bulan tersebut adalah bulan yang disebut sebagai panen kebaikan, musim pahala ya, yang mana tidak semua orang itu diizinkan bertemu dengan bulan tersebut. Yang mana juga bulan tersebut ya kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah begitu mudah dikerjakan ya. Kemudian kemaksiatan-kemaksiatan juga mudah ditinggalkan. Kemudian juga di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Lailatul Qadar yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Maka inilah yang harus membuat kita memiliki persiapan berupa menuntut ilmu agar kita bisa benar-benar termotivasi dan diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala bisa memaksimalkan ibadah di bulan tersebut. Karena juga kita memiliki umur yang sangat pendek ya, umur yang sangat singkat. Namun umur yang sangat singkat ini jangan sampai amal ibadah juga singkat. Jangan sampai amal ibadah juga sedikit. Kita bisa memakmurkan ibadah kita yang begitu banyak ya. Kemudian pahala yang begitu banyak walaupun umur sedikit, pendek, dengan memakmurkan umur tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah maksimal beribadah di bulan puasa. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa kalau kita ingin beribadah kepada Allah, maka ibadah yang kita kerjakan itu harus dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita berhaji ya. Maka haji adalah ibadah yang begitu besar. Maka orang ketika berhaji pasti memiliki persiapan yang macam-macam ya. Fisik yang kuat, olahraga dulu, jalan kaki dulu, banyak usang duit, banyak usang makanan ya. Agar dia benar-benar bisa menikmati ibadah haji yang dia kerjakan ya. Agar dia tidak
terkendala dengan berbagai macam kendala ketika dia berhaji. Pasti orang banyak memiliki persiapan macam-macam, ya. Apalagi haji memiliki mengeluarkan tenaga yang sangat besar. Maka begitu pula ketika kita ingin beribadah, ya, di puasa di bulan Ramadan, maka pasti kita mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah yang besar tersebut dikerjakan mudah. Bagaimana ibadah yang besar tersebut tidak kita nodai dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Tentu kita mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dalam beramal soleh dan kemudahan dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Maka di antara hal yang paling utama agar kita mendapatkan taufik dari Allah, kemudahan dalam beramal soleh, dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat. Dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat. Karena yang menghalangi kita mendapatkan taufik, susah untuk beramal soleh adalah karena dosa. Maka tentu dari sekarang, ya, sebelum kita memasuki bulan ini, maka kita harus memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mudah beramal saleh di bulan tersebut. Kemudian juga sebagai persiapan dengan memperbanyak doa meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagai persiapan dengan belajar, dengan menuntut ilmu hal-hal yang berkaitan dengan bulan puasa. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita bahas bahwa keutamaan pertama dari berpuasa di bulan Ramadan adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puncaknya, puncak tujuan dari beribadah puasa di bulan Ramadan. Untuk apa? Agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 183 firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah puncak dari tujuan puasa di bulan Ramadan, agar kita bisa benar-benar meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang bertakwa, yang selalu mengerjakan perintah Allah dan selalu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia benar-benar berpuasa, ya, tahu syaratnya, tahu rukunnya, tahu adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, tahu yang merusak pahala puasa. Nah, ketika dikerjakan puasa sebagaimana mestinya, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang paling diharapkan oleh Allah kita dengan ibadah-ibadah kita, terlebih puasa di bulan Ramadan, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertakwa, maka Allah berikan kemudahan dalam menghadapi kesulitan dunia dan akhirat. Dia akan menjadi apa? Orang yang bahagia, orang yang selamat dunia dan akhirat karena ketakwaannya. Kemudian keutamaan yang kedua juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, orang yang berpuasa, maka sejatinya orang yang berpuasa tersebut dia membuat perisai atau tameng atau benteng antara dirinya dengan siksa api neraka. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya, ya, bukan hanya menahan diri dari pembatalnya, tapi menahan diri dari kemaksiatan yang menodai pahala puasa, maka itu melindungi dirinya dari siksa api neraka. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "As-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bihi." Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah perisai atau tameng, ya, sebagaimana kalau orang itu perang, maka dia memakai baju zirah, memakai pelindung kepala, baju besi, itu namanya tameng, ya. Kalau kita ingin berperang agar jangan terluka. Nah, maka puasa bagaimana caranya agar kita terlindungi dari
siksa api neraka, maka dengan berpuasa. Yastajinnu bihal abdu minan nar, yang membikin tameng seorang hamba dengan puasa tadi dari siksa api neraka. Kemudian kata Allah, wahwali, dan puasa itu untukku. Nah, dan puasa itu untukku. Ini termasuk keutamaan dan keistimewaan puasa. Allah menyandarkan dirinya bagi si puasa ini. Kata Allah, wahwali, dan dia puasa itu untukku. Dalam riwayat yang lain Allah mengatakan, kullu amali bani Adam lahu illas siyam. Seluruh amalan yang dikerjakan oleh manusia itu untuknya, untuk dirinya sendiri. Kecuali puasa, maka itu untukku. Nah, maka itu untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keistimewaan puasa. Di antara sebabnya adalah kenapa Allah istimewakan puasa dengan menyandarkan dirinya kepada puasa ini. Itu adalah untukku kata Allah. Di antara sebabnya adalah karena puasa itu adalah ibadah yang identik dengan keikhlasan. Identik dengan keikhlasan. Puasa itu adalah disebut sebagai amalan rahasia. Amalan rahasia. Kenapa demikian? Karena puasa itu tidak memiliki perbuatan yang khusus. Tidak memiliki perbuatan yang khusus, yang mana orang bisa mengetahui dia berpuasakah atau kadakah. Contoh kayak sholat. Ketika orang itu berdiri mematung, dia menghadap kiblat, dia ruku, pasti kita tahu secara spontan dia sedang sholat. Tapi kalau puasa, kayak ini hari Ahad, pian dudukkan di hadapan ulun. Ulun kada tahu yang mana yang puasa, yang mana tidak. Itu kan berarti tidak ada perbuatan yang khusus. Kecuali sidin mengaku aku berpuasa, baru kita tahu sidin berpuasa. Tidak ada perbuatan yang khusus. Itu menunjukkan dia adalah amalan rahasia. Kalau sidin kada berpada, maka kita kada tahu bahwa sidin ternyata berpuasa. Karena dia adalah amalan rahasia yang tidak ada perbuatan yang khusus yang dengannya kita bisa tahu bahwa dia berpuasa, maka itu lebih identik dengan keikhlasan. Maka Allah mengatakan wahwali, puasa itu adalah untukku. Kemudian kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya, Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan kenapa puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, maksudnya jima, dan makannya dan minumnya karena aku. Nah, jadi dia meninggalkan nikmat yang paling besar, ya, yang dirasakan oleh seorang muslim, yaitu nikmat jima, makan dan minum, yang mana itu adalah nikmat yang sering digunakan oleh seorang manusia. Namun ketika dia berpuasa, dia tahan nikmat yang terbesar itu. Ketika dia berpuasa dari subuh sampai maghrib. Karena dia menahan nikmat yang paling besar, ya, terlebih orang yang baru menikah, kada boleh berjima dulu ketika dia berpuasa. Kada boleh makan, kada boleh minum, ya. Maka ini dia tahan, ya, dia kendalikan dari subuh sampai maghrib. Maka dia mampu menahan tersebut, nikmat yang paling besar ini, maka Allah mengatakan wahwali wa ana ajzi bihi, dan puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Kemudian juga para ikhwas sekalian, nah tadi disebutkan bahwa berpuasa itu adalah sebagai tameng dari siksa api neraka. Ulun sebutkan sebelumnya, karena penyebab yang terbesar masuk ke dalam neraka adalah karena lisan dan kemaluan. Kenapa? Karena lisan dan kemaluan. Maka seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia lebih mudah mengendalikan lisannya dan kemaluannya. Karena dia berpuasa, dia tahan lisannya. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan apabila hari puasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan janganlah dia bertengkar.
Maka ini Rasul memerintahkan kepada kita kalau berpuasa maka tahan di lisan. Kemudian dalam hadis yang lain ketika Rasulullah SAW ya bersabda di hadapan para sahabatnya dan di antara mereka ada yang masih muda, maka Rasul menyuruh mereka untuk menikah. Kalau seandainya tidak mampu menikah maka dengan berpuasa. Karena menikah dan berpuasa di antara manfaatnya sama-sama bisa lebih menundukkan pandangan dan bisa lebih menundukkan syahwat. Nah, maka ketika seseorang berpuasa dia mudah menjaga lisannya dan kemaluannya, yang mana lisan dan kemaluan ini adalah dua sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka orang yang berpuasa terlebih sidin misalnya membiasakan puasa sunnah, maka subhanallah ya. Jadi lisan lebih mudah dijaga, kemudian juga kemaluan juga lebih mudah dijaga. Akhirnya apa? Dia mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjaga untukku, dia menjaga apa yang ada di dua jenggotnya, lisan, dan dia menjaga apa yang ada di dua pahanya, kemaluan, saya jamin dia masuk surga, kata Rasulullah SAW. Jadi dia bisa menjaga lisan dan kemaluan. Karena memang dua hal ini sangat sulit untuk dikendalikan, Pak. Kadang ada orang yang diberikan bala ngalih menjaga lisan. Iya, ada orang yang sulit menjaga lisan. Ada juga orang yang diberikan bala ujian ngalih menjaga kemaluan, padahal sudah menikah misalnya. Iya, nang lebih buruk lagi kadakawa menjaga lisan plus kadakawa menjaga kemaluan. Satu saja kita kadakawa menjaga lisan misalnya, pian kawa menjaga kemaluan, tapi kadakawa menjaga lisan itu terancam dengan neraka. Ya. Kemudian pian kawa menjaga lisan, tapi kadakawa menjaga kemaluan juga terancam dengan siksa api neraka. Apalagi kalau dua-duanya kadakawa menjaga lisan dan kemaluan. Maka yang selamat bagaimana? Kawa menjaga dua-duanya lisan dan kemaluan. Maka Rasul menjamin dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang ketiga dari berpuasa. Maka berpuasa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai amalan yang tidak ada tandingannya, Dalam sebuah hadis ya yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang sahabat ya, Abu Umamah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, murni bi amalin." Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku dengan sebuah amalan. Maka Rasul menjawab, "Alaika bis-saumi fa innahu la idlalah." Maka lazimilah berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, "Alaika bis-saumi fa innahu la idlalah." Lazimilah berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal tersebut ya, kenapa puasa ini disebut dengan ibadah yang tidak ada tandingannya? Karena juga orang yang berpuasa itu dia pasti harus sabar. Ketika berpuasa dia pasti harus sabar. Nah, maka ketika dia berpuasa, maka dia sabar dari yang membatalkan puasa. Terlebih kanakanlah ngalih benar kayak itu. Kada makan itu ngalih ya. Maka dia misalnya kanakan ini bersungguh-sungguh berpuasa, dia menahan dari kada makan yang makan itu adalah kebiasaan inya, minum susu macam-macamnya kanakan, tapi dia ternyata mampu untuk berpuasa seharian penuh. Tentu ini dia harus sabar terhadap segala sesuatu yang sangat dia inginkan, termasuk kita laki-laki apalagi yang baru menikah ya, maka sulit terkadang menjaga untuk tidak berjima, namun dia tahan, dia sabar. Maka di dalam sabar ternyata ada pahala yang besar. Maka juga ketika orang itu berpuasa, pasti dia harus bersabar.
bukankah sabar itu terbagi 3 ya? Sabar terbagi 3. Yang pertama adalah sabar menjalankan ketaatan ya. Maka ketika dia berpuasa, maka dia sabar menjalankan puasa. Dan beda seseorang yang sabar mengerjakan sholat, seseorang yang sabar mengerjakan puasa. Memang sama-sama ibadah, tapi kan kalau sholat sebentar Pak contoh sholat subuh tadi, berapa menit pian sembahyang? Paling kita sembahyang 15 menit kayak itu, 20 menit, atau dipanjangkan subuh Jumat anggaplah setengah jam. Tapi kalau pian berpuasa berapa jam pian harus sabar? Dari sampai azan subuh sampai azan maghrib. Pian keuyuhan pulang, lapar banar, minum banar, kalau lagi pian main bola karena pian puasa kayak itu. Jadi terkadang ada hal-hal yang kita tinggalkan yang kita senangi karena kita berpuasa. Menjaga puasa agar jangan sampai batal. Maka berpuasa pasti harus sabar menjalankan ketaatan dari subuh sampai maghrib. Kemudian juga sabar terbagi 3 tadi. Yang pertama menjalankan ketaatan, yang kedua meninggalkan yang diharamkan. Maka berpuasa kita sabar meninggalkan yang diharamkan, yaitu makan, minum. Maka haram kita sengaja berbatal tanpa ada uzur, itu hukumnya haram. Nggak ada uzur misalnya, lalu pian ini bulan puasa lah, bukan puasa sunnah. Jadi ketika misalnya pian berpuasa di bulan Ramadan, pian sengaja berbatal tanpa ada uzur, hukumnya haram. Hukumnya dosa besar. Berarti pian tidak berpuasa, padahal hukumnya adalah wajib. Nah, ketika kita misalnya berpuasa, maka kita meninggalkan yang diharamkan seperti makan dan minum. Padahal makanan dan minum sebelumnya halal. Yang halal saja kita berusaha kita tahani, kita tinggalkan, maka yang haram tentu lebih kita tinggalkan. Padahal kan pian makan minum kan boleh sebelumnya, bebas. Tapi pas berpuasa, nikmat ini pian tinggalkan. Nikmat makan dan minum pian tinggalkan, maka harus memiliki sifat sabar. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah yang tidak enak, yang buruk. Nah, maka kalau pian berpuasa pasti uyuh, lapar, haus, itu namanya mendapatkan sesuatu takdir yang tidak enak. Nah, maka pian sabar, pian tahani keuyuhan, kelaparan, kehausan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pian berpuasa. Maka ketika dia berpuasa, otomatis dia mendapatkan pahala yang besar. Di antaranya apa? Karena dia sudah bisa bersabar sampai waktunya ketika dia berbuka. Kemudian para ikhwas sekalian, yang keempat ya, keutamaan berpuasa, maka orang yang berpuasa dia masuk surga dari pintu yang bernama Rayyan. Dari pintu yang bernama Rayyan. Nah, pintu Rayyan ini ya, secara harfiah Rayyan itu artinya adalah segar, atau pian misalnya kehausan lalu pian minum. Nah, maka itu kan terasa segar tenggorokan. Itu Rayyan, maksudnya adalah Rayyan ya, secara bahasa. Nah, maka orang yang berpuasa dia masuk ke dalam pintu surga yang bernama Rayyan. Berarti kan ini menunjukkan dia akan masuk surga. Kenapa? Karena masuk pintu Rayyan. Dalam hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah." Sungguh di surga ada sebuah pintu yang disebut pintu ini namanya Ar-Rayyan. Makanya ngaran anak banyak Rayyan, itu ngaran bagus. Kenapa? Karena salah satu nama surga Rayyan. Dalam sungguh di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu Rayyan, yang masuk darinya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Maka di hari kiamat nanti orang yang berpuasa itu masuk lewat pintu Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum, yang tidak ada yang masuk ke pintu tersebut salah seorang pun selain mereka. Maksudnya apa? Khusus pintu ini dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Yuqal, dikatakan, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, lalu mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum, yang tidak ada yang masuk dari pintu tadi
salah seorang pun selain mereka. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa. Maka apabila masuk orang yang paling terakhir dari orang-orang yang berpuasa ini, maka pintu tadi ditutup. Nah, jadi banyak masukkan orang-orang yang berpuasa. Ketika yang terakhir masuk, maka ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada yang masuk darinya salah seorang pun. Maka ini apa? Khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, fil jannati tsamaniyatu abwab, di surga ada 8 pintu. Kata Rasul, di surga ada 8 pintu. Fiha babun, padanya ada sebuah pintu yusammar rayyan, yang dinamakan dengan pintu rayyan, yang tidak ada yang memasukinya kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Ini menunjukkan orang yang berpuasa masuk surga. Kenapa? Karena dia melewati pintu surga yang bernama Rayyan. Maka ini adalah amalan-amalan orang yang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan yang berpuasa, yang kelima adalah maka puasa itu macam yang pertama dari macam-macam yang memasukkan ke dalam surga. Puasa adalah macam yang pertama atau amalan yang pertama yang memasukkan ke dalam surga. Karena ada hadis ya dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini Rasul mengatakan di hadapan para sahabatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad yang disahihkan oleh Syalbani. Jadi Imam Bukhari itu punya banyak kitab, ya, punya banyak kitab. Yang ulama katakan hadisnya sahih itu yang terdapat di Sahih Bukhari saja. Adapun kitab yang lain seperti Adabul Mufrad, maka kita harus memerlukan penjelasan ulama, apakah sahihkah, apakah hasankah, ataukah dhaif. Karena yang disepakati ulama kesahihannya hanya kitab Sahihul Bukhari. Adapun kitab Imam Bukhari yang lain seperti Adabul Mufrad, Birrul Walidain, ya, maka harus perlu penjelasan dan penelitian para ulama apakah sahih apakah bukan. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad yang disahihkan oleh Syalbani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hadapan para sahabatnya, man asbahal yauma minkum shaiman. Siapakah di antara kalian yang pagi ini, hari ini berpuasa? Rasul menanyakan yang pertama apa? Siapakah di pagi ini, hari ini yang berpuasa di antara kalian? Maka Abu Bakar mengatakan, anak saya. Kemudian Nabi mengatakan kembali, famanittaba'a minkumul yauma janazatan. Maka siapa di antara kalian yang mengiringi jenazah hari ini? Maka Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Rasul bertanya kembali, faman at'ama minkumul yauma miskinan, maka siapakah di antara kalian yang memberikan makan hari ini kepada orang miskin? Maka Abu Bakar menjawab, saya. Nah, 3 sudah. Kemudian Rasul bertanya kembali, faman ada minkumul yauma maridan, maka siapakah di antara kalian yang menjenguk hari ini, menjenguk orang yang sakit? Maka Abu Bakar menjawab, saya. Berarti ada berapa amalan? Ada berapa? Ada 4. Nah, amalan pertama yang Rasul tanyakan adalah puasa. Siapa yang puasa di antara kalian hari ini? Maka yang menjawab adalah Abu Bakar. Kemudian yang mengiringi jenazah siapa? Abu Bakar pulang. Kemudian siapa yang memberikan makanan hari ini? Maka Abu Bakar menjawab lagi. Yang keempat, siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit? Maka Abu Bakar menjawabnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah terkumpul 4 amalan tadi pada seseorang kecuali dia akan masuk surga. Nah, amalan apa yang pertama yang Rasul katakan? Berpuasa. 4 amalan ya, 4 amalan yang Rasul katakan ini amalan yang memasukkan ke dalam surga. Yang pertama puasa, yang kedua mengiringi jenazah, yang ketiga memberikan makan kepada miskin, yang keempat menjenguk orang sakit.
Nah, dari sisi yang lain, hadis ini menunjukkan keutamaan siapa? Abu Bakar. Orangnya apa? Ketujuh, beramal soleh. Sampai-sampai Rasul menyebutkan di sini 4 amalan, semuanya dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka benarlah bahwa manusia yang paling afdol setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar. Jadi kalau ditanya manusia dari sampai Nabi Adam sampai di zaman sekarang, selain para nabi dan para rasul, maka siapa yang paling afdol? Jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana rasul mana yang paling afdol adalah Nabi Muhammad. Maka umat mana yang paling afdol di antara semua umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Maka jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena orangnya suka beramal soleh. Maka di sini Rasul menyebutkan amalan masuk surga, maka yang pertama adalah Rasul sebutkan berpuasa. Kemudian di antara yang keenam ya, keutamaan berpuasa adalah sebagai kafaratun lidzunub, penghapus dosa. Namun yang harus pian tekankan dan ketahui adalah yang dihapus cuma dosa-dosa kecil. Yang dihapus cuma dosa-dosa kecil. Dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat yang sama, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman, dari Nabi SAW. Rasul bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-saumu was-sadaqatu wal amru wan nahyu. Wa fi lafdhin wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Keburukan seseorang kepada keluarganya dan hartanya dan anaknya dan tetangganya itu dihapuskan dengan 1. Salat, puasa, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ulang. Keburukan laki-laki, keburukan seseorang, ini pimpinan keluarga, kepada istrinya, kepada hartanya, kepada anaknya, kepada tetangganya, itu bisa dihapuskan dengan apa? 1. Salat, puasa, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya adalah termasuk bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menghapuskan dosa bagi seorang muslim yang terkadang tergelincir, yang terkadang punya salah lawan siapa? Lawan bininya, punya salah terhadap hartanya, terhadap anaknya, terhadap tetangganya. Maka kesalahan-kesalahan ini bisa dihapuskan dengan apa? Salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Namun yang dihapuskan ini adalah dosa-dosa kecil. Kan kita kadang sengaja kayak itu, bisa berdosa lawan bini, terkadang tanpa sengaja berdosa lawan anak, lawan tetangga kayak itu. Yang dosanya adalah dosa-dosa kecil. Maka itu terhapuskan dengan apa? Di antaranya adalah berpuasa. Nah, kan kadang kita sadar kayak itu, kita bermuamalah dengan istri kita, dengan anak kita, mungkin kita sengaja menyinggung, tersinggung ya. Sengaja misalnya begayaan aja sekalinya tersinggung. Maka hal-hal tersebut ya bisa dihapuskan dosa-dosanya, 1 dengan sholatkah, puasakah, sedekahkah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kan yang hal-hal yang sering kita bermuamalah, berinteraksi, terlebih kepada keluarga dan kepada tetangga juga. Kepada harta bisa kita berdosa dengan harta kita. Maka itu terhapuskan dosa-dosa tadi, salah satunya adalah dengan berpuasa. Kemudian di antara keutamaan berpuasa adalah bahwa orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala sabar. Ini yang disebutkan tadi di awal, bahwa orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala sabar. Karena ketika dia berpuasa, tentu dia harus sabar. 1. Sabar menjalankan ibadah puasa. 2. Sabar meninggalkan yang dilarang saat berpuasa. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi takdir Allah yang buruk ketika berpuasa, seperti lapar, haus, uyuh, dan seterusnya.
maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Puasanya dapat pahala, sabarnya pun juga dapat pahala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh hanya bagi orang-orang yang sabar yang ganjaran mereka, pahala mereka disempurnakan tanpa hisab. Nah, apa tanpa hisab? Itu menunjukkan tanpa batas, sangat banyak. Kan standarnya satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700 kali lipat yang hanya Allah yang mengetahui saking banyaknya. Nah, di antara amalan yang tidak diketahui jumlahnya, batasannya saking banyaknya adalah amalan sabar. Maka orang yang berpuasa otomatis dia haruslah sabar dengan 3 jenisnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Insan, wa jazahum bima sabaru jannatau wa harira. Dan kami balas mereka dengan sebab sabar mereka balasan surga dan kain sutra. Maka orang-orang yang berpuasa ini pasti dia akan sabar. Ya, pasti dia akan sabar. Maka orang yang berpuasa jangan sampai dia hanya sabar untuk menjalankan ketaatan puasa saja. Maka dia harus sabar meninggalkan perbuatan maksiat saat dia berpuasa. Agar jangan sampai kita berpuasa ini hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi kada sabar meninggalkan perbuatan maksiat. Akhirnya apa? Pahalanya tidak bernilai sama sekali. Maka pian bayangkan ibadah pian yang panjang itu dari subuh sampai maghrib misalnya, ternyata banyak waktu kita berpuasa itu, nah ada dosa-dosanya misalnya, banyak waktu-waktu yang kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, kan rugi kayak itu. Nah, ibadah yang sangat panjang. Kalau sholat kan paling 15 menit. Kalau puasa berapa jam pian? Setengah hari. Dari jam, anggaplah jam 5 sampai jam 6 misalnya, berapa jam? Itu ibadah aja pian. Ternyata di ibadah-ibadah tersebut kita malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jangan sampai yang Rasul katakan, rubba shaimin laisa lahu min hadhihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan bagian dari pahalanya kecuali hanya sebatas lapar dan haus. Maka jangan sampai yang Rasul katakan seperti orang yang seperti ini, yaitu hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak menahan dirinya dari kemaksiatan. Kemudian para ikhwas sekalian, keutamaan yang berikutnya yang keenam, ya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari minyak wangi yang paling wangi, yaitu misik, ya, yaitu misik. Jadi misik itu minyak wangi, kalau originalnya ya dia diambil dari perut gozal. Gozal itu kancil apa kijang ya. Jadi intinya dalam ulun lupa, intinya dia diambil dari bagian perutnya kelinci apa tadi? Kijang ya. Kijang Arab lah, lain kijang kita kayak itu nah. Ada bagian-bagian tertentu yang diambil dari situ kayak itu nah. Sehingga dicampur macam-macam, baunya sangat wangi. Sangat wangi. Itu yang originalnya. Bukan hanya kita ini misik ya, macam-macam misik putih, tapi bukan berasal dari itu kayak itu nah. Kalau yang memang benar-benar yang dikatakan misik itu, yang sangat wangi itu, yang tahan lama, yang susah mencarinya itu kalau dia diambil dari bagian kijang tadi. Itu paling wangi, awet, dan paling mahal. Maksudnya adalah ungkapan hadis Nabi, orang yang berpuasa akhirnya dia mengeluarkan bau mulut, maka itu ternyata di sisi Allah bukan di sisi manusia ya. Kan manusia kan kalau mungkin akan menghindar kalau kita memiliki bau mulut. Tetapi kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala maka itu lebih wangi dibandingkan dengan minyak wangi yang paling wangi. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amalan anak Adam itu untuknya kecuali berpuasa.
fa innahu li, maka sungguh puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah tameng atau benteng dari siksa api neraka. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Maka apabila hari puasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah berkata-kata kotor atau bertengkar. Ini anjuran atau perintah dari Nabi, kalau berpuasa maka lisan ditahan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Maka jika seseorang menghina dia atau ingin kelahi atau memerangi dia, maka ucapkanlah sungguh saya berpuasa. Jadi kalau ada orang mancing-mancing emosi pian kaitan ketika pian berpuasa, maka katakan saya lagi berpuasa. Itu adalah ungkapan yang bisa meredakan emosi pian. Pian harus sadar sekarang pian berpuasa. Nah, jadi dan itu terjadi, pasti terjadi, entah anak kita kah yang memancing emosi kita, bini kita kah yang memancing emosi kita, atau keluarga kita kah, keluarga bini kah, dan seterusnya. Maka ketika seperti itu, enggak apa-apa kita katakan lawan sidin ulun lagi berpuasa. Orang pun ketika mendengar kadang bisa mengontrol emosi dia, ini lagi berpuasa. Kita pun juga bisa mengontrol emosi kita kalau kita sadar ternyata kita berpuasa. Kita kadahakun menodai puasa kita dengan pertengkaran tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan minyak wangi misik. Nah, kenapa ini bernilai di sisi Allah? Jadi baunya saja bernilai di sisi Allah karena bau mulut ini muncul karena ketaatan. Nah, bau mulut ini apa? Muncul, timbul karena berpuasa. Maka Allah suka dengan hal tersebut sekalipun menurut manusia itu tidak disukai, yaitu bau mulut. Kemudian lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu dia memiliki dua kebahagiaan yang dia akan berbahagia dengan keduanya. Yang pertama, idza aftara fariha. Apabila dia berbuka, maka dia akan bahagia. Nah, ada bahagianya yang mubah, bahagia yang boleh, yaitu dia akan makan, akan minum. Ini kan sesuatu yang boleh karena makan dan minum. Ada yang bahagia yang dianjurkan, yang malah diberikan pahala. Nah, kalau kita bahagia karena sudah menyempurnakan puasa, akhirnya berbuka. Kan tidak semua orang sempurna sampai tuntung ketika maghrib, nggak semua orang. Kadang ada sakit, akhirnya sidin berbatal. Kadang ada perempuan haid, ketika puasa haid maka batal puasanya. Maka ketika dia berbuka, dia bahagia selain makan dan minum, dia bahagia sudah menyempurnakan ibadah puasanya. Maka bahagia ini apa? Termasuk ibadah. Alhamdulillah ulun sudah kawa menyempurnakan puasa sampai maghrib. Maka ini adalah kegembiraan yang dianjurkan. Itu yang pertama. Tentu kalau kita berbuka pasti semua bahagia. Namun yang bagusnya kita bahagia karena sudah bisa menyempurnakan ibadah puasa ini. Bahagia yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan apabila dia bertemu dengan Tuhannya, maksudnya mati, ya, ketika dia meninggal dunia, maka dia bahagia dengan puasanya. Di sini Rasul tidak menyebutkan ibadah yang lain. Cuma apa? Puasa. Kalau dia meninggal, ternyata dia bahagia dengan puasanya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan keutamaan yang berpuasa. Orang yang benar-benar berpuasa itu, maka ketika dia meninggal dunia, puasa ini saja pahalanya sudah cukup membuat kita bahagia. Terlebih dengan ibadah-ibadah yang lain. Pian baca Quran, pian sholat sunnah dan seterusnya, menuntut ilmu, macam-macam pian gawi, maka tentu pian lebih berbahagia. Puasa saja seperti ini pian sudah berbahagia ketika benar-benar berpuasa, meninggal dunia dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan yang berpuasa adalah dia memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama tatkala dia berbuka, yang kedua kebahagiaan ini berlanjut ketika di akhirat
dengan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dia berbahagia dengan membawa pahala dari puasanya. Namun keutamaan-keutamaan yang ulun sebutkan tadi tidak bisa pian raih kalau berpuasa tidak sebagaimana mestinya. Maka pian harus tahu ilmunya, rukunnya, adabnya, sunnahnya, kemudian meninggalkan yang diharamkan agar pian bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa tadi yang ulun sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan sambung kemudian di pertemuan berikutnya. Bisa malam ini kan ulun ada lagi tauhid ya. Jadi kitabnya itu tetindih kaitan pas bangkut ngalih ulun membongkar, makanya kajiannya tentang Ramadan aja kayak itu. Jadi kan bangkut semalam. Kemudian kitab-kitabnya tetindih kayak itu, banyak tetindih kotak-kotak yang lain. Nah, sangalih ulun membongkar. Jadi jadi ulun print ada PDF bagus tentang keutamaan bulan puasa ya, kemudian faidah-faidahnya, kemudian kekhususannya itu cukup banyak ya. Jadi insyaallah kalau ada umur ya malam Senin kan kajian tauhid. Kita ganti dengan tentang fikih puasa aja ya, karena kita akan sebentar lagi bertemu dengan bulan puasa. Semoga persiapan kita ini ya mengilmui sebelum ibadah yang kita akan lakukan ini ternyata mendatangkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini usaha kita dalam menyambut bulan puasa, yaitu mengilmui apa yang kita akan temui ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kemudahan kita dalam beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.